Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan, diberikan tubuh yang sehat ya, untuk kembali beribadah bersama-sama. Shalom juga buat yang beribadah di rumah, banyak yang sakit ya akhir-akhir ini ya, banyak yang batuk, pilek dan sebagainya. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan nikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh berada dalam rumah Tuhan. Kami mendapat perkenanan Tuhan untuk datang beribadah dalam rumah-Mu Tuhan dengan segala fasilitas terbaik yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami sudah memuji menyembah Tuhan bersama dengan tim Praise and Worship. Berkati semua pelayanan mereka Tuhan, pakai jadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Saat ini berfirmanlah buat kami semua, kami siap untuk mendengar urapi hamba-Mu, urapi siap kami Tuhan, agar kami boleh mengerti kebenaran firman Allah, menyimpannya dalam hati kami, melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Roh Kudus, silakan Kau bekerja dengan leluasa di tengah-tengah kami. Kau melawat kami dari baris paling depan sampai baris paling belakang. Jangan lewatkan satu orang pun Tuhan. Kau merupakan jawaban buat setiap kebutuhan hidup kami. Engkau pelepas dahaga jiwa kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pelalaskan doa kami. Amin. Puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Pray Without Ceasing, yaitu tetap berdoa dalam bahasa Indonesianya ya, atau berdoa tanpa henti. Kita tahu tema tahun 2025, Jesus full of grace and truth ya. Yesus adalah penuh dengan kasih karunia dan kebenaran, dan tema bulan Oktober ini yaitu ini ya, Pray Without Ceasing. Berdoa tanpa henti atau tetaplah berdoa. Saudara, ketika saya mempersiapkan materi ini, saya diingatkan dengan doa adalah nafas orang percaya. Ya, itu ada orang bernafas lega begitu ya. Itu kan orang sehat, orang normal bernafas dengan lega. Doa adalah nafas orang percaya, semua sudah tahu itu. Tapi saya diingatkan tentang mengayuh sepeda. Saya pikir apa sih ya mengayuh sepeda? Kok saya diingatkan tentang mengayuh sepeda? Jadi ketika kita naik sepeda, naiknya aja saudara, naiknya aja, kita lihat sepedanya ada, tapi kita tidak merasakan sensasi apa-apa. Tapi ketika kita mengayuh sepeda itu, saya termasuk senang naik sepeda saudara, tapi enggak senang-senang hobi gitu, biasa-biasa aja. Nah, ketika kita mengayuh sepeda, saudara, ada angin yang menerpa wajah kita, yang menerpa rambut kita, kemudian kita bisa tengok kiri, tengok kanan ya. Biasanya saya bersepeda di komplek aja, jadi lihat rumah-rumah bagus kiri kanan, ada yang tamannya bagus, bangunannya bagus dan sebagainya. Itu mengingatkan saya akan kehadiran Tuhan. Saudara, semua kita setuju ya, kalau Tuhan hadir, maha hadir, omnipresent. Dia hadir secara universal semua orang kecuali yang ateis dan apa tadi ya, agnostik ya. Agnostik itu artinya orang yang sama sekali tidak mau tahu tentang Tuhan, atau yang tahu ada Tuhan tapi ya udahlah dikesampingkan gitu ya. Tapi orang percaya agama lain juga tahu bahwa ada Tuhan yang maha hadir. Saudara, buat saudara dan saya gak cukup kalau cuma tahu Tuhan itu maha hadir. Iya, Tuhan hadir ketika saya mau pergi kerja, ketika saya mau keluar rumah, mau kuliah, mau sekolah. Kita pamit kepada orang tua ya, Ma pergi, Pa pergi, begitu biasanya ya. Kemudian Yesus pergi dulu ya, bye. Kemudian pergi gitu, Yesusnya ditinggal. Itu hanya kita menyadari bahwa Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Saudara, lebih daripada itu, kita itu diberikan oleh Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan. Tuhan menunjukkan kehadirannya di dalam kehidupan kita. Kehadiran Allah berbeda dengan hadirat Tuhan. Kehadiran Allah di muka bumi ini secara universal berbeda dengan hadirat Allah yang dapat dinikmati oleh kita orang percaya. Apa bedanya saudara? Kehadiran Tuhan memang selalu ada. Pemazmur mengatakan, kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu yang suci.
Katanya ke dalam laut juga ada Tuhan di sana. Aku menaruh tempat tidur di dunia orang mati, ada Tuhan di sana. Tuhan yang maha hadir ya. Tuhan yang hadir, maaf saudara, masih kurang sehat. Di dalam semua alam ciptaannya. Tetapi hadirat Tuhan berarti kehadiran Tuhan yang disadari oleh kita dan dicari oleh kita. Kita mencari wajah Allah, kita mencari hadiratnya. Saudara, Musa mengatakan seperti ini dalam kitab Keluaran. Allah berfirman kepada Musa, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Kita tahu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, ada yang memimpin hadirat Tuhan, yaitu tiang awan dan tiang api. Kalau tiang awan bergerak, tiang api bergerak, baru mereka bergerak maju. Dan Musa berkata demikian, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku." Lagu ini diambil dari ayat yang tadi, saudara. Musa berkata, "Jangan suruh kami pergi kalau Tuhan tidak berjalan di depan kami." Ini bicara hadirat Tuhan, bukan bicara kehadiran Tuhan. Hadirat Tuhan yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan sukacita, yang memberikan kuasa, yang untuk mengubah hidup saudara dan saya. Itu hadirat Tuhan. Saudara, hadirat Tuhan hadir pada saat Tuhan menyatakan dirinya buat saudara dan saya. Kalau kita cuma sekedar berdoa saja, karena kita tahu Tuhan itu ada, Tuhan itu maha hadir, dimanapun kita berdoa Tuhan itu hadir, mendengar dan menjawab doa kita. Tapi saudara kehilangan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan yang sungguh itu akan menguatkan, meneguhkan kita, memberikan damai sejahtera, sukacita, memberikan kuasa yang mengubah kehidupan saudara dan saya. Bukan hanya tahu Tuhan itu ada, tetapi merasakan Tuhan itu bekerja, Tuhan itu berbicara buat saudara dan saya. Saudara, kehadiran seorang ayah di rumah tentunya menyenangkan bagi anak-anaknya ya. Hore, papa pulang, asik gitu ya. Kemudian ayahnya mandi, makan, nonton TV, main HP, sibuk dengan kesibukannya sendiri. Ayah itu cuman hadir di rumah. Berbeda ketika ayahnya itu sudah mandi, sudah makan, kemudian bermain bersama dengan anaknya. Wah, bergembira, tertawa bersama, anaknya dipeluk, dicium. Beda kan saudara? Itu bedanya kehadiran dan hadirat Allah. Saudara, pada waktu kita menikmati hadirat Allah, kita akan merasakan Tuhan memeluk kita. Tuhan, kita merasakan damai sejahtera, sukacita. Kita merasakan ada kuasa yang menyertai kita. Ketika kita amin, masalahnya barangkali belum selesai. Belum selesai, masih aja kita punya masalah. Masalah apa? Tantangan dalam hidup, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah di kuliah, masalah di pekerjaan, masalah di pabrik, masalah di usaha. Tetap masih ada masalahnya. Kitanya yang berubah. Kita siap menghadapi itu bersama dengan Tuhan. Barangkali ada yang terganggu juga kesehatannya. Ketika selesai berdoa tetap harus menjalani terapi, tetap harus makan obat dan sebagainya. Tapi hatinya beda. Siap untuk menghadapi semua tantangan. Kehadiran Allah selalu ada. Tapi hadiratnya kita alami ketika hati kita terbuka buat Tuhan, menyembah Tuhan dan bersekutu dalam doa. Bersekutu dalam doa, amin saudara. Harus berdoa, tetap berdoa dalam keadaan apapun juga tetap kita harus
berdoa. Pray until something happens. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Tadi kita nyanyi ya, ada mujizat Tuhan ya. Ketika aku percaya, mujizat itu nyata. Ketika aku berdoa, mujizat itu nyata. Berdoa saudara, pray until something happens. Artinya berdoa sampai sesuatu terjadi. Pasti ada mujizat, pasti ada. Tuhan gak pernah bohong kok. Janjinya beribu-ribu dalam Alkitab, itu merupakan janji buat saudara dan saya. Akronimnya adalah jadi push. Push itu kalau saudara masuk ke supermarket atau ke restoran, di handle pintunya itu biasanya ada tulisan ya, push and pull. Push itu dorong, pull itu tarik gitu ya. Nah, kita lihat push itu akronimnya adalah pray until something happens. Kita terus berdoa sampai sesuatu terjadi. Semua orang hidup di dalam kehadiran Tuhan. Tapi tidak semua orang menikmati hadirat Tuhan. Hanya mereka yang tetap berdoa, hanya mereka yang mencari wajah Allah, dia bisa menikmati hadirat Tuhan. Caranya ya berdoa, tetap berdoa. Saudara, pemazmur mengatakan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Sebagian orang berpikir kalau saya punya uang banyak, saya bisa senang, saya bisa bahagia. Belum tentu saudara. Karena apa yang bisa dibeli dengan uang, itu bukan berasal dari hadirat Tuhan. Kehadiran Tuhan adalah kenyataan. Hadirat Tuhan adalah pengalaman. Bukan kata orang, harus mengalami sendiri saudara. Saya berdoa dengan sepenuh hati. Semua jemaat Rehoboth Berea boleh mengalami, pada waktu berdoa mengalami hadirat Tuhan. Ayat masnya pendek ya saudara. Ini harus hafal, pendek sekali cuma 2 kata. Tetaplah berdoa. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 ya. Saudara gak usah berdiri, gak usah baca, saudara hafal aja pokoknya. Cuma 2 kata ya, tetaplah berdoa dalam segala keadaan, apapun itu. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa, pray without ceasing. Ini kalau ada yang mau belajar bahasa aslinya, silahkan ya. Artinya tetaplah berdoa tanpa henti, terus menerus, tanpa jeda yang panjang, tanpa putus. Berdoa tindakan yang berkelanjutan terus. Seumur hidup kita harus tetap berdoa. Jadi arti harafiahnya adalah berdoa terus menerus atau tetaplah berdoa. Ungkapan itu bukan berarti kita berdoa setiap saat, setiap detik berdoa. Bahkan sebagian orang pakai tasbih ya saudara. Saya berdoa kok, mantra doanya, bukan. Doa Bapa kami. 10 kali nih tasbihnya selesai 10 gitu ya. Doa Bapa kami salah? Enggak salah saudara. Tapi ingat, itu cuman menyadari bahwa Allah hadir. Saudara belum mengalami kehadiratnya Allah yang memberikan damai sejahtera, sukacita, kuasa yang mengubah kita. Saudara, kita bukan berdoa seperti itu. Kita mencari hadirat Allah, kita mencari wajah Allah. Hidup dengan kesadaran yang penuh akan hadirat Allah, saya butuh hadirat Tuhan memenuhi saya. Dan membangun sikap hati yang selalu ingin terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Tadi sebelum kita kebaktian ada lagu yang diputar ya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Cuma nyanyi atau ngalami itu. Aku mau Tuhan tetap melekat sama Tuhan dalam segala keadaan. Enggak cuman sekedar pamit sama Tuhan, membiarkan dia sendirian dan kita mengerjakan segala aktivitas kita sendiri. Tapi melibatkan Tuhan, tetap berdoa dalam segala keadaan dimanapun kita berada. Saudara, sesungguhnya kita tidak pernah berdoa seorang diri. Karena Roma pasal 8 ayat 26 mengatakan,
Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ada Roh Kudus yang selalu membantu saudara dan saya untuk menaikkan doa kita kepada Tuhan. Ayat ini menarik. Kalau saya selalu merangkaikannya dengan ayat-ayat di bawahnya. Ayat 27 mengatakan bahwa Roh itu sesuai dengan kehendak Allah, berdoa kepada Allah, Allah tahu mengerti maksud Roh itu. Luar biasa dahsyat ya saudara. Kita punya Roh penolong, Roh Kudus yang menolong kita, membantu kita untuk berdoa. Dan Allah mengerti maksud Roh itu. Sesuai dia dengan kehendak Allah Roh itu berdoa. Sehingga ayat 28-nya mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tadi ayat 27 dikatakan Roh Kudus itu berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara, bukan orang yang berasal dari kota kudus. Orang-orang kudus, orang yang jaga kekudusannya di hadapan Allah. Oh, saya nggak mungkin kudus lah, saya orang berdosa, kata firman Tuhan, betul. Tapi saudara dan saya sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Kemudian ayat 28-nya mengatakan bahwa Tuhan mereka-rekakan segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apakah saudara dan saya termasuk orang yang mengasihi Tuhan? Kemudian yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah jelas, rencana keselamatan. Saudara saya sudah percaya pada Tuhan Yesus Kristus, kita sudah menerima anugerah keselamatan. Dan ada rencana-rencana Allah yang lain dalam kehidupan kita masing-masing yang tentunya berbeda satu dengan yang lain. Karena Allah kita Allah yang kreatif. Saudara, doa adalah komunikasi yang berkesinambungan. Mulai dari bangun tidur. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, barangkali tergesa-gesa karena kesiangan bangun, mau cepat-cepat mandi. Saudara buka pintu, apakah saudara setiap buka pintu rumah, saudara mengatakan dalam nama Yesus, aku buka pintu kemurahan Tuhan, aku buka pintu berkat Tuhan, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, masuk ke dalam rumah ini. Atau buka pintu udah biasa-biasa aja saudara. Saya membiasakan diri seperti itu, suami saya juga demikian. Ketika menutup pintu, kita katakan dalam nama Yesus, aku tutup segala pintu kemiskinan, pintu kemelaratan, pintu kefasikan, pintu kejahatan, pintu sakit penyakit, pintu konflik, perselisihan di tengah-tengah keluarga. Dalam nama Yesus aku tutup itu. Tidak boleh masuk ke dalam rumah ini. Saudara, kalau kita melakukan hal itu, kita melihat hadirat Allah turun ke atas rumah kita. Turun dan dapat dinikmati oleh semua anggota keluarga kita. Pergi, bekerja, ada yang kuliah, ada yang sekolah dan sebagainya, tetap dalam doa. Waktu meeting di kerjaan, di kantor, waktu di perusahaan, waktu di toko, saudara tetap komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi berkesinambungan dengan Tuhan. Terima kasih buat customer yang datang. Terima kasih boleh berjumpa dengan si A, si B, si C. Terima kasih, semuanya ada dalam rencana Allah. Pada waktu pulang, pada waktu ketemu dengan keluarga, pada waktu mau tidur lagi. Apakah kita mengisi semua waktu itu dengan doa kita di hadapan hadirat Allah? Tetap berdoa. Doa apa aja itu sepanjang hari, doa apa aja Bu Yulia gitu ya. Saudara bisa berdoa dalam hati, saudara gak usah merem juga bisa berdoa sama Tuhan. Saudara bisa berdoa pakai ayat Alkitab, saya sering kali berdoa, Tuhan Kau Allah yang mencukupkan kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaanmu dalam Kristus Yesus. Ada ayatnya ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada ayatnya ya. Boleh doa pakai ayat, boleh. Itu pemazmur banyak sekali. Doa-doa yang ditulis di Mazmur, baca Alkitabnya. Itu bisa menjadi doa-doa kita pakai ayat-ayat. Mengapa kita harus berdoa saudara? Yang pertama adalah karena musuh kita, iblis juga tidak pernah berhenti menyerang orang percaya. Saudara, di sini jelas firman Tuhan mengatakan, 1 Petrus pasal yang kelima ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tahu ya, tahu ayat inilah sering ya dibawakan. Seperti singa, berarti bukan singa yang sungguhnya saudara. Karena iblis itu hobinya meniru. Meniru apa yang Yesus lakukan. Meniru ingin seperti Yesus. Sehingga seringkali kita tertipu. Kalau kita tidak tahu pasti. Saudara,
Di sini kita lihat ya, dalam Wahyu 5 ayat 5 saya bacakan buat saudara. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Ini penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Dan yang dimaksud dengan singa dari suku Yehuda, tunas Daud itu siapa saudara? Halo? Siapa itu? Yesus Kristus, betul. Dan itu sudah dinubuatkan di kitab Kejadian 49 ayat 9-10. Yehuda adalah seperti anak singa setelah menerkam. Engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang dan berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ini nubuat tentang Yesus, singa dari Yehuda, karena Yesus adalah keturunan Yehuda. Keturunan dari suku Yehuda secara silsilah manusianya ya, dia 100% Allah tapi 100% manusia kan ya. Dari Yusuf dia keturunan Yehuda. Dan iblis berusaha untuk menipu, berusaha untuk meniru, dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Tapi saudara, firman Allah jelas mengatakan, karena itu lawanlah, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduk pada Allah, nikmati hadiratnya dalam doa-doa kita saudara, dan lawan iblis. Jangan biarkan dia menyiksa saudara dengan ketakutan, dengan roh ketakutan, kegelisahan, galau-galau sendiri. Makanya berdoa, cari hadirat Tuhan, maka kita akan merasakan bahwa kita bisa mengusir si iblis ini. Lari, dia akan lari daripada kita. Saudara, yang kedua adalah, yang pertama kita harus tetap berdoa karena iblis juga tidak pernah berhenti menyerang orang percaya. Yang kedua adalah karena kita melihat bahwa manusia itu penuh dengan segala keterbatasan. Karena keterbatasan kita sebagai manusia. Saudara, kita itu harus mengakui, mau orang pinter, mau sehat badannya, mau kuat, tapi tetap memiliki keterbatasan. Keterbatasan dalam berbagai macam segi kehidupan kita. Kita tetap punya keterbatasan. Saudara, sehingga di sini Yesus sendiri yang mengatakan. Dalam Yohanes 15 ayat 58, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ini Yesus yang berkata ya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, sekalipun kamu kaya, sekalipun kamu pandai, sekalipun kamu hebat. Di luar aku, kata Yesus ini, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Satu lagi. Ini juga kata Yesus, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Ingat 3K ya, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Kita seringkali jatuh di dalam dosa itu. Karena itu kita butuh Tuhan. Yang pertama, karena iblis selalu menyerang orang percaya, maka kita harus tetap berdoa. Yang kedua adalah kita punya keterbatasan sebagai manusia. Yang ketiga ya kita tahu bahwa berdoa adalah nafas hidup orang percaya. Sama seperti tubuh ini, kalau gak bernafas ya mati berarti. Kalau saudara gak berdoa ya mati, berarti rohaninya yang mati. Saudara, sebab itu tetaplah berdoa. Banyak berdoa, banyak berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Wah, berkat itu uang. Rata-rata orang berpikir tuh kalau disebut berkat itu uang, materi gitu ya. Padahal berkat itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kesehatan, kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita, kuasa yang mengubah hidup kita. Itu gak bisa dibeli uang. Mau kemanapun, ke ujung dunia pun saudara mencari, biarpun banyak uang, tidak bisa mendapatkan semua itu. Bisa kok saya bahagia, pergi aja ke tempat-tempat hiburan begitu ya. Hanya sementara. Hatinya tetap kosong.
Pasti seperti itu? Iya, pasti seperti itu. Saudara, uang hanyalah alat penukar, tapi kita butuh uang, betul butuh uang. Ingat, Tuhan Allah mencukupkan kebutuhan kita, bukan keinginan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, kita seringkali menghadapi tantangan ya, waktu berdoa ya. Males sekali berdoa. Tiba-tiba bangun ya jam 1, jam 2, jam 3 begitu ya. Itu waktu yang indah untuk berdoa, saudara. Tapi seringkali kan kita terkalahkan oleh rasa ngantuk, rasa capek sudah bekerja sepanjang hari. Sehingga kita abaikan. Padahal kalau kita mencari hadirat Tuhan pada jam-jam malam seperti itu, banyak ya saya mendapatkan kesaksian. Iya, saya dibangunkan malam hari sehingga walaupun usianya lanjut masih bisa mengerjakan, masih bisa nyetir mobil, masih bisa bikin kue ya. Itu anggota Sharon saya, saudara. Luar biasa. Karena apa? Dia rajin berdoa. Ada juga yang rajin berdoa karena tahu bahwa anaknya itu perlu doa-doa dia. Anaknya ada di luar negeri dan dia tahu bahwa anaknya perlu doa-doa dia. Dia doa tengah malam kepada Tuhan untuk anak-anaknya yang ada di luar negeri. Itu anggota Sharon saya juga, saudara. Luar biasa, kesaksian yang membangun saya juga. Kadang-kadang saya juga jujur, kadang-kadang bolong-bolong juga berdoa malam. Tapi saya berusaha untuk disiplin, melatih diri. Ayo tetap berdoa Yulia, ayo tetap berdoa dalam segala keadaan, sekalipun lelah, sekalipun capek. Seringkali pekerjaan, kesibukan aktivitas kita membuat kita begitu sibuk, sehingga kita tidak punya waktu untuk berdoa. Kadang-kadang kita juga malas untuk berdoa. Doa juga gitu-gitu aja lah. Hidup saya mah gak berubah dari dulu juga. Ayo introspeksi. Apakah kita cuma hanya menyadari bahwa Yesus itu hadir dalam hidup saya? Atau kita cari wajahnya, cari hadiratnya. Sampai ada damai, sejahtera, sukacita menguasai saudara. Sampai saudara ngalami ini baru benar saudara. Tetap berdoa bukan cuma sekadar berdoa aja sambil lewat gitu, sambil lalu, tidak. Tapi cari hadirat Tuhan. Dan yang paling parah adalah krisis iman saudara. Doa gak dijawab-jawab. Udah doa setahun, 2 tahun gak dijawab-jawab tuh sampai sekarang. Belum saudara. Dalam Daniel dikatakan hari pertama saja berdoa kata Tuhan, aku sudah mendengar doamu. Tapi ada beberapa hal yang barangkali tanpa kita sadari, itu perlu Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tuhan lagi proses hidup saudara dan saya menjadi lebih baik lagi. Menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Menjadi pribadi yang berkualitas di hadapan Allah. Bisa merasakan hadirat Allah dalam hidup saudara. Jadi doanya belum terjawab. Saudara, kita lihat Daniel. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel bersama beberapa petinggi negara Babilonia saudara. Daniel itu paling wah gitu ya, karena ada hikmat Allah menyertai dia. Karena dia berdoa minta pengertian dari Tuhan. Jadi yang lain sirik ceritanya saudara. Waktu sirik bilang pada raja, Raja adakan peraturan 30 hari tidak ada yang boleh minta pada siapapun juga kecuali pada raja. Tidak ada boleh yang tidak boleh ada orang yang menyembah kepada siapapun juga kecuali kepada raja. Keluar dekret ya. Dekret Darius tidak menghalangi Daniel untuk tidak berdoa. Dia tetap berdoa, bahkan dia berdoa di jendela terbuka, orang-orang tahu kalau dia berdoa. 3 kali sehari. Oh kalau gitu kita sama dong kayak saudara kita yang punya waktu-waktu khusus berdoa. Tidak, bukan begitu maksudnya saudara. Tapi ini belajar mendisiplin diri kita untuk menyediakan waktu khusus kita berdoa sama Tuhan. Saudara, pada bulan April 2020, kantor tempat saya bekerja kolaps. Itu sungguh sangat merupakan satu pukulan yang telak sekali buat saya saudara. Dan sejak itu ada beberapa orang yang berinisiatif, yuk kita doa yuk. Mula-mula berdoa sehari sekali. Sekarang berdoa sehari 3 kali saudara, sama seperti doanya Daniel. Jam 5 pagi, jam 12 siang, jam 8 malam. Selalu di HP saya bunyi WA call untuk dipanggilan untuk berdoa. Ada 2 hamba Tuhan yang membantu kami semua untuk berdoa.
Sampai hari ini udah ada jalan keluar? Belum. Udah tahu nanti akhirnya akan gimana? Belum. Tapi saya tetap percaya, saya tetap beriman, apapun juga yang Tuhan izinkan terjadi itu terbaik. Minimal itu membangun rohani saya untuk saya tahu bahwa ada Allah yang bekerja melampaui segala akal manusia. Bahwa ada Allah yang berdaulat atas kantor saya. Ada Allah yang mengemudikan kantor saya. Minimal itu yang saya alami, saudara. Minimal itu yang dialami oleh orang-orang yang berdoa setiap hari itu. Tetap berdoa, apapun keadaannya. Sekalipun belum ada jawaban. Sepertinya di depan masih buram. Bukan buram lagi, gelap barangkali. Tetap berdoa, cari hadirat Tuhan. Bukan cuma cukup dengan kehadiran Tuhan, tapi cari hadirat Tuhan. Saudara, Daniel berdoa dengan teratur. Apakah kita mau berdoa dengan teratur? Menyediakan waktu yang cukup untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Tidak sibuk, tidak malas, tidak krisis iman, tapi punya waktu, mau menyediakan waktu yang cukup dan cari hadirat Tuhan. Saudara, teladan doa Daniel itu luar biasa bagi saudara dan saya. Daniel tetap berdoa secara terbuka. Akibatnya apa, saudara? Dia dimasukkan ke gua singa. Mujizat terjadi ketika Daniel masuk ke gua singa karena dia tetap berdoa. Allah merubah hukum alam. Hukum alam, kalau singa ketemu manusia dicaplok habis. Pasti ya, sampai tulang-tulangnya habis semua. Tapi Daniel mengatakan, Daniel berkata seperti ini, saudara. Bahwa singa-singa itu Tuhan mengirim malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Dia katakan itu kepada Raja Darius ketika semuanya sudah lewat ya, ketika dia sudah keluar lagi dari gua singa. Ini Allah melakukan sesuatu, mengubah hukum alam yang seharusnya Daniel mati, dimakan oleh singa, dia tetap hidup. Saudara, berdoa dengan cara yang benar di hadapan Allah seperti Daniel adalah berdoa secara teratur, tadi saya sudah bahas. Lalu mengaku dosa, dan dia mengaku dosa untuk bangsanya, untuk dirinya sendiri. Kemudian penyembahan, mengucap syukur, dan dia permohonan. Mohon pengertian daripada Tuhan. Tuhan berikan semuanya dan akhirnya Daniel keluar dari gua singa. Saudara, dan bukan cuman Allah mengubah hukum alam, tapi Allah juga mengubah hati penguasa. Darius saat itu menyesal, aduh kenapa saya mengeluarkan dekret itu. Tapi sudah terlambat dan Daniel sudah masuk ke dalam gua singa. Kemudian Darius mengatakan bahwa Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bertambah-tambahlah kesejahteraanmu. Bersama ini juga kuberikan perintah kata Darius bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Luar biasa ya saudara, Allah mengubah hati Darius, Allah mengubah hati penguasa, Allah mengubah hukum alam, Allah mengubah hati penguasa. Dapat terjadi? Bisa saudara, itu sebabnya kita juga masih berdoa untuk Indonesia, untuk para penguasa di Indonesia. Karena kita tahu bahwa Tuhan akan bisa mengubah semuanya. Saudara, George Muller adalah seorang yang baru bertobat umur 21. Dan dia pergi ke Inggris, kemudian dia buka panti asuhan. Panti asuhannya bukan cuma 10-20 saudara, ribuan. Saya cerita singkat aja ya. Ketika satu musim dingin, 300 anak-anak asuhnya butuh sepatu, tiba-tiba ada yang mengirim 3.000 pasang sepatu yang dari pabrik karena dia overproduksi. Kemudian satu pagi dia mau ngasih makan semua anak-anak pantinya dan tidak ada makanan. Dia tidak pernah minta bantuan, dia hanya berdoa, dia tetap berdoa. Saudara bisa cantik browsing di Google ya, cerita tentang George Muller ini. Ini kejadian fakta, kejadian jadi. Tiba-tiba diketuk pintu, datang roti saudara. Roti banyak cukup untuk semua anak pantinya. Kemudian ada susu datang, karena gerobaknya rusak, maka susunya dikasih ke panti sebelum susunya rusak. Luar biasa ya.
Tuhan tidak pernah tutup mata, Tuhan tidak pernah tuli. Tuhan selalu mendengar, karena George Muller setiap pagi dia mengatakan, tiap pagi aku hanya mengurus jiwaku untuk masuk dalam hadirat Allah, untuk menikmati hadirat Allah. Itu yang membuat dia kuat, terus melewati hari-hari dia untuk mengurus anak-anak panti yang banyak, menyebarkan Alkitab, menyebarkan traktat. Ini abad ke-18-19 saudara, belum ada lewat elektronik ya, semuanya dia lakukan lewat pos begitu ya, dan dia lakukan itu. Luar biasa saudara. Dia tahu bahwa Allahnya tidak pernah berubah. Dan dia katakan, iman datang dari ketidakpastian. Kalau ada kepastian, tidak perlu iman. Udah dibahasnya sama Bapak Gembala itu ya. Kalau ada ketidakpastian, itu butuh iman. Karena kita tahu sesuatu yang pasti itu sudah terjadi saudara. Yaitu Yesus yang sudah datang ke dalam dunia ini. Dia yang mengambil rupa seorang manusia, sama seperti saudara dan saya. Jadi apa yang saudara rasakan, Yesus juga merasakannya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia datang untuk melayani saudara dan saya. Ini Yesus saudara. Dia datang untuk saudara dan saya. Saudara, apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya? Teladan dari Yesus adalah doa tanpa henti. Pray without ceasing. Tetap berdoa. Yesus berdoa pagi-pagi. Dia berdoa, Markus 1 ayat 35 ya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi. Keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Oh, dia itu Allah, dia itu Tuhan 100%, dia itu Allah yang mengosongkan dirinya masuk ke dalam dunia ini. Tapi dia tetap berdoa karena dia 100% manusia. Saudara, Yesus berdoa untuk keputusan-keputusan yang besar di dalam kehidupannya. Apakah kita lebih dari Yesus kalau kita pagi-pagi tidak mau berdoa? Yesus aja berdoa. Yesus aja pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Wah, kita narik selimut tidur saudara. Yesus berdoa. Kemudian pada waktu dia hendak mengambil keputusan yang besar. Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 13. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Semalaman saudara. Kita ada doa semalam ceria ya biasanya. Menjelang 17 Agustus ada doa semalam ceria. Enggak semalaman juga biasanya saudara. Tapi ini Yesus semalam-malaman dia berdoa. 13, ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Saudara, udah Yesus itu doa semalam-malaman saudara. Masih ada juga yang gagal satu kan, Yudas. Saudara, apa keputusan penting dalam hidup kita? Yang pertama tentunya adalah ketika kita mau percaya dan terima Yesus sebagai juru selamat. Itu adalah keputusan yang penting karena itu menentukan keselamatan kita. Lalu yang kedua apa saudara? Ketika kita memilih usaha, memilih sekolah, memilih pendidikan, memilih pekerjaan, memilih mau menjadi pengusaha atau buka pabrik, itu keputusan besar. Apakah kita berdoa untuk hal itu? Yang ketiga adalah keputusan untuk memilih teman hidup. Ini mutlak harus berdoa saudara. Karena Yesus juga ketika mengambil keputusan-keputusan yang besar, dia berdoa semalam-malaman, dia menikmati hadirat Allah Bapaknya. Dan saudara, Yesus berdoa pada saat-saat darurat. Ketika dia ada di taman Getsemani, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudara, pada saat-saat darurat kita panik biasanya. Yesus di saat-saat darurat dia datang kepada Allah Bapaknya, dia berdoa. Itu teladan bagi saudara dan saya. Mari saudara, pada saat-saat panik, pada saat-saat mengambil keputusan yang besar, pada saat-saat setiap hari juga kita mau cari Tuhan, kita mau tetap berdoa, kita mau menikmati hadiratnya.
Bukan cuma kehadiran Tuhan, tapi hadiratnya yang memberikan damai sejahtera, sukacita, kuasa yang mengubah saudara dan saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena sampai hari ini Yesus masih tetap berdoa buat saudara dan saya. Dia yang telah mati, tersalib di Bukit Golgota, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, ia telah bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, dan ia naik ke surga, mengaruniakan Roh Kudus buat saudara dan saya, yang terus akan menolong kita. Ingat, Roh Kudus itu membantu saudara dan saya untuk berdoa kepada Allah, dan dia akan datang untuk kedua kalinya, menjemput semua orang yang tetap ada dalam iman kepada Tuhan. Saudara, ini juga Yesus yang mengatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Luput dari semua kejadian dalam dunia, luput dari semua keinginan daging. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Kuncinya apa? Tetap berdoa ya saudara, dalam segala keadaan tetap berdoa dan rasakan hadirat Tuhan. Jangan cuma tahu bahwa Allah hadir, tapi rasakan hadirat Tuhan, rasakan damai sejahteranya, sukacitanya, kebahagiaan, ketentraman menyertai saudara dan saya. Dan ada kuasa yang menyertai saudara dan saya. Pesan Tuhan pada hari ini adalah berdoalah tanpa henti. Dalam segala keadaan, push, pray until something happens. Berdoa terus sampai sesuatu terjadi, berdoa terus sampai mujizat itu terjadi atas hidup saudara dan saya. Mengapa kita perlu berdoa tanpa henti? Karena musuh, iblis itu selalu menyerang orang percaya. Karena keterbatasan kita sebagai manusia, dan doa itu adalah nafas orang yang percaya. Saudara mau tetap berdoa dalam segala keadaan? Amin. Kita berdoa. Bersyukur Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami untuk kami tetap berdoa, berdoa tanpa henti dalam segala keadaan, karena kami tahu kami ingin menikmati hadirat-Mu Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, dan penuh dengan kuasa yang mengubahkan hidup kami. Silakan Tuhan bekerja di dalam hati kami masing-masing, meteraikan Roh Kudus, meteraikan tiap kebenaran firman Allah oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Kami menjadi pelaku firman di seumur hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami. Amin.